Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi kelas 8 SMP Sunan Giri yang selalu dirahmati Allah. Dan anak-anakku yang hebat, selamat pagi semuanya. Di awal pembelajaran prakarya pada semester genap ini, kemudian bersamaan dengan pergantian tahun, anak-anak saya ucapkan selamat dan semangat selalu. Ya anak-anak, pada pembelajaran prakarya pada semester genap ini banyak hal yang menarik yang perlu kalian pelajari nanti ya. Hal apa saja yang perlu dipelajari, nah itu nanti kita bahas dengan penuh semangat. Karena apa? Materi yang sangat menarik dan penuh dengan hal-hal yang bisa dikembangkan. Nah itu anak-anak. Sebelumnya saya sedikit memberikan pengantar tentang kondisi keadaan pembelajaran di era daring pada awal tahun ini. Ya anak-anak, setelah kalian pada semester yang lalu sudah melakukan pembelajaran yang sedemikian semangat, dan saya salut bagi kalian semua ya. Kemudian kalian sudah mengikuti ulangan dan proses-proses pembelajaran di semester 1 atau semester ganjil. Nah kemudian kalian ada liburan, liburan tahun baru dan lain-lain. Nah itu merupakan penyegaran bagi anak-anakku semuanya. Setelah itu pergantian tahun. Nah ini saya yakin dengan bergantinya tahun ini kalian ada semangat baru untuk menuntut ilmu dan mencari pengetahuan yang seluas-luasnya. Nah ini anak-anak ya. Jadi mari kita semua berdoa anak-anak ya, semoga kita semua dan keluarga, jadi anak-anak serta keluarga juga diminta kepada Allah supaya kita semua dilindungi, dijauhkan dari wabah ini ya. Dan anak-anak semua, mari untuk materi pembelajaran prakarya ini kita awali dengan doa. Mari kita membaca surat Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak, dan bisa kalian siapkan untuk mengikuti materi pembelajaran ini, baik buku LKS, buku paket maupun buku tulis ya, dipersiapkan. Nanti bisa kalian catat apa yang perlu dicatat dalam penjelasan pembelajaran prakarya pada pertemuan yang pertama ini. Ya anak-anak, mari kita mulai prakarya kelas 8 bab 1. Materi pembelajarannya yaitu kerajinan bahan limbah keras. Nah ini. Jadi mari kita lihat dulu peta materinya ya, yaitu peta materi yaitu penggambaran ya, penggambaran atau garis besar dari materi pembelajaran yang akan dipelajari ya. Jadi dengan adanya peta materi anak-anak nanti jadi apa saja materi yang akan dipelajari pada bab 1 ya. Jadi apa saja ya, di sini anak-anak meliputi beberapa bahasan yang akan dipelajari pada bab 1. Yang pertama adalah kerajinan bahan limbah keras. Nah ini terbagi menjadi
beberapa bahasan ya. 3 bahasan. Yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan limbah keras. Prinsip itu adalah pikiran pokok. Jadi pikiran pokoknya itu apa? Jadi, hal yang penting itu apa? Kemudian jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras. Setelah itu proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah ini di sini yang diuraikan adalah proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah ini. Jadi tahapannya yang pertama adalah ini kerajinan bahan limbah keras organik. Jadi terbagi menjadi 2. Jadi menjadi 2 bahan. Yang pertama adalah kerajinan bahan limbah keras organik. Contoh apa bahan limbah keras organik itu anak-anak ya? Masih ingat? Bahan limbah keras organik yaitu bahan limbah yang mudah diuraikan. Jadi sangat mudah diuraikan. Contohnya adalah kerajinan cangkang. Jadi cangkang kerang. Nah, ini kan bisa diuraikan. Kerajinan sisik ikan. Kemudian kerajinan tulang ikan. Kerajinan tempurung kelapa. Nah, selanjutnya kerajinan bahan limbah keras anorganik. Anorganik itu apa? Anorganik kerajinan bahan keras yang yang berasal dari limbah buatan. Kalau tadi organik adalah limbah keras alam, kalau ini anorganik adalah limbah keras buatan atau sintetis. Nah ini anak-anak, contohnya adalah kerajinan botol, kerajinan plastik, kerajinan pecahan keramik, kemudian ada kerajinan kaca. Nah ini, jadi ada beberapa macam, ada 2 macam bahan dari bahan limbah keras, yaitu bahan limbah keras organik dan anorganik. Nah ini anak-anak, kemudian proses produksi kerajinan bahan keras limbah keras yaitu bahan kerajinan bahan limbah keras. Nah, itu. Jadi proses pembuatannya yang dibahas ini adalah bahan kerajinan bahan limbah keras. Kemudian alat produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, kalau tadi bahan kerajinan itu apa? Misalnya bahannya berasal dari bahan kerajinan limbah organik atau anorganik yang dipakai. Misalnya kalau bahan keras organik, misalnya kerajinan dari tempurung kelapa. Nah ini kan sudah anak-anak punya gambaran bahannya. Oh bahannya ini tempurung kelapa. Setelah itu, setelah anak-anak sudah paham tentang bahannya, kemudian alat produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, kemudian sudah tahu bahannya, baru kemudian alatnya. Jadi untuk membuat kerajinan batok kelapa itu menggunakan alat apa saja? Misalnya gergaji, kemudian pisau, amplas dan lain-lain. Nah, itu anak-anak ya. Jadi bahan dan alat. Setelah itu produk kerajinan bahan limbah keras. Nah ini, jadi tadi alatnya sudah, bahannya sudah, kemudian produk kerajinan bahan limbah keras maksudnya apa? Jadi bentuk maksudnya itu adalah anak-anak setelah ada bahan, ada alat, mau memproduksi apa. Nah ini pada peta materi yang ketiga ini. Jadi produk kerajinan misalnya anak-anak membuat cangkir dari bahan batok atau tempurung kelapa ya. Atau membuat mobil-mobilan dari bahan kayu. Nah, itu jadi proses
proses kerajinan bahan limbah keras. Setelah itu anak-anak, setelah tadi memproses ya, semua sudah dikerjakan dan barang sudah jadi, misalnya mobil-mobilan dari bahan kayu sudah jadi ya, sudah bagus. Kemudian adalah pengemasan. Nah, ini kemasan kerajinan bahan limbah keras ya. Jadi fungsinya apa dibuat kemasan? Satu adalah melindungi produk kerajinan agar tidak mudah rusak. Nah, itu ya. Terus yang kedua adalah untuk menambah nilai barang tersebut. Barang tersebut bisa melindungi juga dengan label-label yang bagus, maka akan menambah nilai jual. Kemudian contoh proyek kerajinan bahan limbah keras. Nah ini anak-anak, jadi kemudian setelah prosesnya tadi semua jadi, mulai awal hingga kemasan. Nah ini hal yang terpenting yang perlu diperhatikan adalah K3. Apa sih yang namanya K3 itu? Ya. K yang pertama adalah keamanan. Keamanan ini bisa menyangkut misalnya tempatnya itu harus aman. Aman dari apa? Aman dari hujan, misalnya ada hujan tidak menetes ke tempat kerja atau tempat untuk membuat karya kerajinan. Misalnya panas matahari biasanya bisa berpengaruh pada keawetan atau pada proses kinerja. Nah ini juga harus diperhatikan. Dan keselamatan, kan yang K yang ketiga adalah keselamatan. Ini berkaitan dengan proses pengerjaan, misalnya peralatannya harus bagus ya, kemudian kalau memang perlu pakai sarung tangan. Nah, kemudian tempatnya memenuhi standar dan alatnya memenuhi standar, itu juga pengaruh pada keselamatan dan juga kehati-hatian dalam melakukan proses kerja, ketelitian, itu ya, kehati-hatian, ketelitian. Serta yang ketiga adalah kebersihan. Nah, kebersihan di sini adalah kebersihan tempatnya, kemudian kebersihan peralatannya, kemudian bahan-bahannya. Ini semua mendukung dari proses kinerja pelaksanaan pembuatan karya kerajinan. Nah ini yaitu anak-anak, jadi peta materinya kita masuk pada pembahasan. Nah, ini A. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pengertian limbah keras. Nah ini anak-anak ya, limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, tidak mudah terurai dalam tanah. Nah ini anak-anak ya, jadi limbah keras itu begitu cirinya ya. Kalau kemarin pada semester 1 membahas tentang limbah lunak. Nah ini berbeda dengan bahan limbah lunak. Kalau bahan limbah lunak itu sangat dan mudah sekali diuraikan, dimasukkan ke dalam tanah, jarak beberapa hari, beberapa minggu sudah bisa terurai. Tapi beda dengan bahan limbah keras ini, bahannya lebih keras ya, berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, dan juga untuk mengolahnya juga tidak mudah diolah dan tidak mudah terurai dalam tanah. Nah ini limbah keras relatif sulit terurai, namun beberapa bisa terurai dan memerlukan waktu yang agak lama. Nah, bisa terurai tapi memerlukan waktu yang agak lama. Nah ini anak-anak ya. Satu, prinsip pengolahan bahan limbah keras. Bahan limbah keras adalah mempunyai prinsip yaitu 3R ya, dengan sistem 3R yaitu reduce, mengurangi berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contoh dari reduce yaitu
Anak-anak, bila anak-anak membeli segala sesuatu, misalnya makanan maupun barang, ya, membeli di luar, ya, misalnya di toko, di pasar, ya, biasanya barang tersebut dari toko itu diberi kemasan berupa tas plastik atau tas kresek, ya, dengan mengurangi adanya timbunan sampah nanti di rumah, ya, maka anak-anak membawa alat atau tempat sendiri dari rumah, misalnya tas dan alat yang lain. Nah, kemudian anak-anak membeli barang dari pasar, ya, membeli barang dari pasar, anak-anak tidak mau diberi tas tersebut, diberi plastik tersebut. Tidak Pak, atau tidak Bu, tidak usah, saya membawa tempat sendiri. Nah, kemudian anak-anak bawa pulang, kan anak-anak tidak bawa kresek, tas kresek dari luar. Nah, ini otomatis mengurangi penumpukan sampah yang ada di rumah. Itu contoh dari red house. Selanjutnya adalah B, menggunakan kembali reuse. Berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lain. Contohnya, jadi anak-anak begini contohnya, ya. Jadi anak-anak makan atau minum menggunakan piring, ya, piring beling, ya, piring kaca. Nah, itu anak-anak biasanya kan dicuci kembali, kemudian setelah itu makan dipakai lagi. Nah, itu namanya menggunakan kembali. Beda halnya dengan anak-anak jadi beli makanan, jadi makanan cepat saji, ya, baik itu bungkusan maupun dari bahan styrofoam, ya. Jadi anak-anak setelah makan kemudian kalau bahan styrofoam dibuang. Nah, ini kan tidak digunakan kembali bahan tersebut, jadi dibuang, akhirnya sampah semakin menumpuk di tempat kita atau di lingkungan. Nah, itu misalnya menggunakan kembali, jadi barang yang dipakai atau yang ada di rumah kita, kita ada tetangga atau saudara yang butuh, nah itu kan bisa dipakai lagi di sana. Nah, itu contoh dari reuse. Selanjutnya yang C adalah mendaur ulang atau recycle. yakni recycle, berarti menggunakan atau mendaur ulang kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Jadi mendaur ulang itu apa, anak-anak? Jadi ada barang ini, ya, barang ini yang sudah tidak terpakai, ya, diolah kembali menjadi barang produk yang baru yang bisa bermanfaat. Ya, contohnya apa? Misalnya anak-anak membeli atau memakai, ya, membeli minuman, ya, minum aqua misalnya, atau minuman seperti misalnya Fanta, Sprite. Nah, itu kalengnya itu kan sudah tidak terpakai lagi, ya. Nah, itu kemudian dimanfaatkan oleh anak-anak semua, ya, dijadikan kerajinan, misalnya kerajinan mobil-mobilan, misalnya kapal-kapalan dan kerajinan-kerajinan yang lain. Nah, itu namanya mendaur ulang. Jadi sampah yang tidak terpakai dimanfaatkan lagi. Nah, itu anak-anak, ya. Jadi dari prinsip materi bab 1 itu adalah yaitu recycle, kemudian reuse, redause. Ingat 3R, ya, 3R ini dipahami betul-betul agar nanti anak-anak pada materi bab 1 ini bisa lebih mudah, baik itu pemahaman maupun prakteknya. Contoh kerajinan bahan keras, misalnya perabot dari rotan, patung, kursi jati, kalung dari kerang.
bingkai foto atau figura, kemudian cincin emas, angklung dan lain-lain. Nah ini anak-anak beberapa contoh limbah keras ya. Ini ada apa? Sudah tidak terpakai lagi, logam-logam. Nah ini, jadi ini kaleng-kaleng, jadi tidak terpakai lagi. Kemudian sisik ikan, tulang ikan. Jadi semua barang yang ada di sini ini sudah dibersihkan, siap untuk dimanfaatkan. Jadi anak-anak, saya berpesan pada kalian ya. Jadi apa manfaat dari pembelajaran materi pada bab 1 ini? Yaitu anak-anak ya, kita semua belajar, anak-anak semua belajar untuk peduli pada lingkungan ya. Lingkungan kita itu adalah tergantung dari kita, bagaimana cara kita memperlakukan, terutama pada sampah yang ada di lingkungan, terutama musim hujan anak-anak ya. Jadi berpesan kepada kalian harus dengan penuh kesadaran buanglah sampah pada tempatnya agar tidak mengganggu dan merusak lingkungan. Jadi dari pelajaran prakarya ini anak-anak bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, minimal mengurangi dampak lingkungan, terutama memanfaatkan sampah-sampah atau barang-barang yang tidak terpakai, kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya, menjadi karya-karya yang bagus. Saya percaya pada kalian pada semester genap ini lebih bersemangat dan super selalu. Ini contoh beberapa karya kerajinan ya. Ada beberapa macam topi, kemudian ada patung, ada frame atau figura, ada kerajinan tas dari rotan dan lain-lain. Nah, itu anak-anak ya. Ya anak-anak, untuk materi pembelajaran prakarya pada awal pertemuan lewat daring ini, saya kira sudah cukup dulu. Nanti pada minggu depan akan saya tayangkan video-video tutorial bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan keras. Jadi tunggu ya anak-anak ya. Silakan pertahapan ini kalian ikuti agar lebih mudah untuk menyerap ilmu dan juga menambah wawasan bagi kalian ya. Ya anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran materi yang pertama ini. Semangat dan semangat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.